Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.583. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Adro hari ini naik 3% lebih ke harga 1.810. Dan kenaikan ini bisa kita lihat membuat Adro sudah naik mencapai resisten di harga 1.800. Jadi sebelumnya Adro berusaha untuk naik di atas harga 1.700, ternyata gagal break, turun kembali mengatas garis EMA 50, berhasil rebound dan saat ini telah naik mencapai resisten di 1.800 atau target analisa sebelumnya. Dan secara tren Adro juga saat ini masih oke. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya masih uptrend, tapi untuk tren jangka pendek memang terlihat masih sideways. Dan bisa kita lihat di atas resisten 1.800, resisten berikutnya itu di sekitar harga 1.930 sampai harga 2.000. Karena sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 1.930, Adro gagal break dan mulai bergerak turun kembali mengatas garis EMA 50. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini telah mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini ada akumulasi. Dan asing juga hari ini kembali melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.700 atau di garis EMA 50, masih bisa hold apabila tujuannya trading untuk tren yang lebih lama. Karena masih ada potensi Adro untuk berusaha break dari harga 1.800 dan naik menuju resisten berikutnya di harga 1.900 sampai 1.930. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Adro, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena dalam beberapa hari terakhir ini Adro sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman entry, sebenarnya masih bisa entry karena masih ada potensi untuk bergerak naik, tapi resiko akan lebih besar. Karena teman-teman entry di harga yang lumayan tinggi daripada pada saat masih dekat dengan garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, harus lebih disiplin dan harus berani cut loss apabila ternyata berbalik arah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari ini juga naik 5% lebih ke harga 2.740. Dan secara tren saat ini PTBA masih bergerak sideways. Jadi selama beberapa minggu terakhir ini memang pergerakannya dekat dengan garis EMA 50. Dan sempat berada di zona support di 2.550 sampai 2.600. Tapi bisa kita lihat zona support ini masih bisa menahan penurunan dari saham PTBA. Dan hari ini PTBA naik kembali di atas garis EMA 50 dan naik di atas resisten di harga 2.700. Dengan resisten berikutnya di harga 2.800. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 5% ini masih ada akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan untuk saham PTBA bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA juga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.800. Nah bisa kita lihat, harga 2.800 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham PTBA. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat PTBA masih gagal break dari resisten ini. Karena sebelumnya berusaha untuk break dari harga 2.800, gagal break, turun kembali ke garis EMA 50. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.800, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 sampai harga 2.550. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin hold saham ini untuk investasi atau trading dengan jangka yang lebih lama, saat ini PTBA juga masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 plus masih ada akumulasi pada saham ini. Sehingga potensi saat ini juga masih aman trennya. Berikutnya saya akan menganalisa saham ITMG.
ITMG hari ini juga naik 4% lebih ke harga 21.875. Dan kenaikan hari ini membuat ITMG naik kembali di atas garis EMA 50. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break, karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan supportnya bisa kita lihat di angka 20.000. Dan untuk tren jangka pendek juga saat ini ITMG masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% ini pun masih ada akumulasi. Dan asing juga melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, asing kembali masuk melakukan akumulasi pada saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ITMG juga menarik untuk dipantau, karena masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten di harga 23.000. Dan sama untuk ITMG, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 23.000 yang telah 2 kali berusaha ditembus ternyata masih gagal break. Jadi untuk tren jangka pendek atau trading jangka pendek, ini target take profit apabila gagal break. Tapi apabila ternyata berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 25.000. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Indi. Indi hari pun naik 4% lebih ke harga 1.755. Dan bisa kita lihat, sebelumnya Indi bergerak sideways di antara garis EMA 50 dan 150, berusaha untuk break dari garis EMA 50 gagal break, turun menyentuh garis EMA 150 masih bisa rebound, dan hari ini Indi naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini bisa kita lihat berada di sekitar harga 1.735. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.600. Jadi Indi juga secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk naik atau bergerak uptrend apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini. Dan garis EMA 150 sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Indi. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary, kenaikan 4% lebih ini pun masih ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini kembali masuk melakukan akumulasi pada saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, saya juga lihat Indi juga menarik untuk dipantau karena masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 1.800. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, masih ada satu resisten yang lumayan kuat di harga 1.800 yang harus ditembus saham Indi. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 2.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Indi di sekitar garis EMA 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend untuk mengarah ke atas kembali. Walaupun memang tetap harus terkonfirmasi naik di atas harga 1.800 untuk lebih bagus trennya. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 ternyata masih gagal break dari harga 1.800, Indi masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Tapi apabila berhasil break, maka Indi akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Indi, bisa tunggu kembali di sekitar harga 1.735 untuk entry-nya, atau tunggu Indi berhasil break di harga 1.800 baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.